Bicara mengenai model lisensi, di SAP Business One itu ada dua macam model lisensi, yaitu lisensi on-premise dan lisensi on-cloud, ya kan? Nah, terus dari segi biayanya gimana? Kemudian dari sisi kontrol dan keamanannya, pada saat kita mau melakukan upgrade, nah untuk dari sisi pemeliharaan, butuh perhatian khusus lah, ya. Jadi, kalau tidak ada internetnya, ya sudah, mereka tidak bisa kerja. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Sterling Tulus Cemerlang. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai istilah on-premise dan on-cloud. Kali ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai SAP Business One on-premise dan SAP Business One Cloud. Cuma sebelum lanjut, silakan subscribe channel YouTube kami dan klik loncengnya supaya kalau kita publish video baru, kamu langsung bisa dapat notifikasinya. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai istilah on-premise, pengertian cloud, dan juga istilah SaaS, Software as a Service, dan IaaS, Infrastructure as a Service. Buat kamu yang belum lihat videonya, nanti bisa klik link yang ada di description ya, di description video atau di video yang ada di akhir video. Ya. Nah, bicara mengenai model lisensi, di SAP Business One itu ada dua macam model lisensi, yaitu lisensi on-premise dan lisensi on-cloud. Ya. Kita bahas satu persatu mengenai model-model lisensi tersebut. Oke, yang pertama mengenai SAP Business One on-premise. Ya. Saat ini perusahaan di Indonesia memang masih lebih banyak menggunakan lisensi SAP B1 yang on-premise modelnya. Ya, yang berarti si lisensi SAP B1-nya ini terdaftar dan dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan model lisensi ini, ya, yang on-premise ini, bukan berarti perusahaan hanya bisa mendeploy SAP B1-nya, bukan hanya bisa menginstal SAP B1-nya itu pada server fisik yang ada di kantornya aja. Ya. Tapi mereka juga bisa mendeploy di cloud service provider. Ya. Kalau seandainya mereka memutuskan, saya nggak mau punya server sendiri, saya mau servernya ditaruh di cloud. Ya, jadi cloud-nya itu sebagai IaaS, Infrastructure as a Service. Nah, ada beberapa hal yang biasanya menjadi pertimbangan dari masing-masing perusahaan untuk menentukan deployment seperti apa, deployment yang server seperti apa yang mereka ingin pergunakan untuk SAP B1 on-premise-nya. Apakah mereka mau pakai server fisik ataukah mereka mau pakai cloud sebagai infrastructure as a service, ya. Ada beberapa hal, beberapa poin gitu ya. Saya coba jelaskan sedikit ya. Yang pertama dari sisi penempatan, dari kalau kita pakai server fisik sudah pasti ya, servernya pasti adanya di kantor kita atau kita taruhnya di data center, colocation gitu ya. Kalau dari mereka memilih untuk di cloud, berarti ya udah servernya di host di cloud service provider, ya kan, menggunakan teknologi virtualisasi terkini yang mereka punya, ya kan. Nah, terus dari segi biayanya gimana? Kalau dari segi biaya, kalau pakai server fisik sudah pasti teman-teman harus beli servernya di muka. Jadi kalau harga servernya misalkan 300 juta, ya udah 300 juta itu yang teman-teman harus bayarkan di awal penuh di depan gitu kan. Atau pakai skema cicilan kalau misalkan ada cicilan gitu kan. Nah, kalau di cloud ya, cloud IaaS ini berarti biayanya gimana? Biayanya itu biaya subscription, dibayar bulanan selama dipergunakan. Ya. Terus dari sisi kepemilikan udah jelas. Karena kalau pakai server fisik itu pasti servernya kita. Server milik perusahaan, ya. Tapi kalau kita cloud IaaS berarti itu kita sifatnya sewa karena bayar bulanan, ya kan? Kemudian dari sisi kontrol dan keamanannya, dari sisi kontrol keamanannya
Kalau server fisik, data disimpan dan dikontrol sendiri oleh tim IT-nya ya biasanya ya. Jadi semuanya ada di tangan di manage oleh internal perusahaan, gitu kan. Tapi kalau yang cloud IaaS, datanya itu tersimpan di resources milik cloud service provider, seperti itu, ya. Nah, dari sisi scalability, ya kan, kalau kita punya server fisik sendiri, pada saat kita mau melakukan upgrade, gitu ya, kita mau melakukan perbaikan, gitu ya. Nah, itu butuh waktu untuk pengadaan komponennya, terus untuk ketersediaan hardware-nya, gitu ya, itu butuh waktu. Belum lagi kan kalau secara teknologi komputer tuh cukup berkembang ya, cukup cepat berkembangnya. Sometimes yang 3 tahun lalu kita beli udah outdated, gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan menggunakan cloud, kita nggak pusing. Upgrade-nya itu bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Istilah kata kita cuma ngeklik satu tombol, kita pilih gitu kan, kita matiin sebentar servernya, kita pilih optionnya mau yang di-upgrade yang mana, kita nyalain lagi, dia langsung upgrade. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pemeliharaan. Nah, untuk dari sisi pemeliharaan, butuh perhatian khusus lah, ya, butuh tim yang bisa memaintain dan memanage dari sisi hardware dan infrastrukturnya. Ini kalau yang menggunakan server fisik. Kalau yang menggunakan cloud IaaS, pemeliharaan dari sisi hardware dan infrastrukturnya itu dilakukan oleh si penyedia jasa cloud. Nah, yang terakhir akses, ya kan. Kalau kalau menggunakan server fisik sendiri, jaringan internet itu hanya dibutuhkan kalau ada yang mau mengakses servernya dari luar jaringan. Kalau yang mengakses dari internal kantor sendiri, ya udah, it's okay, it's fine. Ya, mereka tidak butuh internet, ya kan? Tapi kalau yang menggunakan cloud IaaS, ya kan? Kalau mereka perlu untuk akses data-data di server, itu mereka harus ada internet, ya. Jadi kalau tidak ada internetnya, ya sudah, mereka tidak bisa kerja karena tidak bisa connect ke server yang ada di cloud-nya, seperti itu. Ya, jadi ada plus minusnya yang biasanya jadi bahan pertimbangan nih, gitu kan. Kenapa orang lebih memilih punya server sendiri atau menggunakan cloud untuk infrastrukturnya, ya. Oke, sebelum lanjut mengenai SAP B1 Cloud, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, ya. Next, kita bicara mengenai model lisensi SAP B1 Cloud yang disediakan SAP, ya. Model lisensi ini di-provide SAP sebagai jawaban untuk perusahaan-perusahaan yang tidak pengen pusing lah ya, tidak mau pusing atau ribet ngurusin masalah hardware dan infrastruktur. Dan dia juga mau punya fleksibilitas dari sisi penggunaan license. Ya, jadi SAP B1 Cloud ini merupakan solusi SaaS, SaaS, Software as a Service, di mana hanya partner yang telah disertifikasi yang dapat menyediakan solusi ini. Ya. Biasanya yang menggunakan SAP B1 Cloud ini adalah perusahaan yang baru mulai berdiri dan mereka butuh sistem, ya. Atau yang cukup menggunakan fungsi dan fitur standar yang ada pada SAP B1. Dan jumlah usernya pun juga biasanya nggak terlalu banyak, ya, di bawah 5 lah biasanya. Nah, penjelasan yang lebih detail antara model lisensi SAP B1 Cloud dan SAP B1 On-Premise, gambarannya adalah sebagai berikut. Ya. Jadi dari sisi licensing, user software licensing-nya, ya, biayanya itu tetap sama per pengguna untuk yang cloud, ya kan? Tapi dibayarkannya itu setiap bulan, ya, sesuai kontrak. Ya, sementara kalau yang on-premise itu dibayarkannya one time di depan, seperti itu. Kemudian untuk lisensinya yang cloud itu tidak dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan lebih ke arah dia nyewa ke partner SAP-nya. Sementara kalau yang license on-premise, itu perusahaan memiliki lisensinya.
ya. Nah, dari sisi annual software maintenance, biaya yang dibayarkan tiap bulan untuk biaya license usernya itu sudah include dengan biaya maintenance tahunan. Sementara kalau yang model on-premise, ya, untuk annual software maintenance-nya itu terpisah. Jadi dia ada biaya maintenance sebesar 17% dari total license. Ya. Kemudian dari sisi biaya hosting, ya kan. Nah, untuk biaya hosting, kalau menggunakan SAP B1 Cloud, itu perusahaan udah nggak usah pusing lagi. Itu sudah include di dalam biaya bulanan yang dibayarkan. Ya. Sementara kalau yang on-premise, itu terpisah dari lisensi. Entah itu kalau misalkan menggunakan cloud yang IaaS, ataukah untuk colocation gitu kan. Nah, itu terpisah dari lisensi. Sementara kalau yang SAP B1 Cloud, yang model cloud, itu sudah termasuk dalam biaya langganan per user per bulannya tersebut. Ya. Nah, dari sisi backup-nya gimana? Dari sisi backup, biaya bulanannya itu sudah termasuk untuk biaya maintain backup-nya harian. Ya, sementara kalau yang menggunakan model on-premise, ya kan, backup-nya itu dilakukan oleh tim internal perusahaan. Ya. Nah, dari sisi charging-nya gimana nih? Maksudnya kalau misalkan saya ada penambahan license gitu kan. Nah, untuk penambahan license baik cloud maupun on-premise itu bisa ditambahkan kapan saja. Dan jumlahnya mau berapapun terserah, mau satu pun nggak masalah, gitu kan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kalau menggunakan SAP B1 Cloud, ya, dan seandainya usernya ternyata berkurang, teman-teman perusahaan bisa tuh mereduce penggunaan license-nya. Jadi misalkan yang tadinya menggunakan 7 license, sekarang yang 2 resign nih, saya cuma ada 5 karyawan, ya udah, teman-teman bisa nanti bayarnya hanya 5, seperti itu. Ya tergantung kontrak ya. Nah, tapi kalau yang on-premise, begitu teman-teman udah beli 7, ya sudah. Kalau ternyata yang 2 resign, ya yang duanya tidak bisa diapa-apain, karena itu kan sudah menjadi miliknya perusahaan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari sisi multiple company, kalau misalkan ada yang satu perusahaan holding punya beberapa perusahaan gitu ya. Kalau kita menggunakan model on-premise, itu kan bisa dalam satu server punya beberapa database perusahaan, ya kan? Itu nggak masalah. Tapi kalau penggunaan model yang cloud, ya, kalau misalkan ada nambah satu database untuk company yang lain, itu nanti ada charging-nya sendiri. Biasanya seperti itu. Gitu. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai SAP B1 on-premise dan SAP B1 Cloud. Kalau kalian butuh informasi lebih detail mengenai solusi ERP sistem yang kira-kira cocok apa ya buat perusahaan gitu kan, langsung aja kontak kami di PT Sterling Tulus Cemerlang. Informasi kontaknya bisa dilihat di bagian akhir video atau kita tuliskan juga di deskripsi video yang ada di bawah. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube kami buat yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalau nanti kita publish lagi video baru, kamu langsung bisa dapat notifikasinya. Bye-bye.